Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan tambahan dari pemakalah sebelumnya sudah menjelaskan materi untuk pertemuan hari ini, yaitu proses audit ya. Dalam proses audit ini ada 6 bagian yang akan saya jelaskan sedikit terkait dengan tujuan dan tanggung jawab audit. Yang pertama, tujuan audit laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab auditor dan manajemen. Terusnya asesori manajemen, tujuan audit terkait transaksi, saldo, dan terakhir penyajian dan pengungkapan. Oke, selanjutnya dengan tujuan audit laporan keuangan ya. Tujuan pengauditan laporan keuangan ya menurut PSA 02 atau SA 10 secara umum itu tujuan pengauditan laporan keuangan itu adalah memberikan opini ya, pemberian opini atas kewajaran dari laporan keuangan ya, disajikan secara wajar, kemudian dalam hal segala yang material kondisi keuangan ya, kemudian hasil usaha dan arus kas serta sesuai dengan PABU ya, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, makanya ini yang menjadi tujuan dari pengaudit laporan keuangan menurut PSA 02 atau SA 10. Nah, karena tujuan pengaudit laporan keuangan itu adalah dalam pemberian opini, fokus utamanya adalah memberikan opini, maka apabila dalam pemberian opini tersebut auditor meyakini bahwa ada laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya itu tidak wajar atau tidak disajikan secara wajar, dan atau dia tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan tidak ada bukti yang kompeten atau bukti yang relevan dan tidak memadai yang memungkinkan bahwa auditor ini menganggap bahwa tidak wajar ya terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan atau bukti yang ditemui oleh auditor. Maka jika ada hal tersebut terjadi, auditor ya bertanggung jawab untuk menginformasikannya kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya ya. Jadi di sini ketika auditor nanti menemukan ada bukti yang tidak wajar atau tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh klien, ya maka auditor harus menginformasikannya di laporan auditnya terkait ketidakwajaran tersebut. Ada fakta-fakta yang ditemukan atau ada indikasi bahwa laporan keuangan itu tidak disajikan secara wajar. Nah, maka kemungkinannya itu adalah auditor mesti menunjukkan atau harus menunjukkan bahwa ia telah melakukan pengauditan atau melakukan proses audit dengan cara yang tepat ya, serta menghasilkan kesimpulan audit yang beralasan. Jadi di kemudian hari nanti sudah keluar opini audit, sudah keluar laporan auditor yang mengungkapkan bahwa begini-begini bagaimana opini auditnya ya, ketika ada tuntutan dan atau pihak-pihak yang meminta keterangan kenapa opininya seperti ini atau ada ketidakwajaran ditemukan oleh auditor ya, dengan catatan bahwa auditor ini sudah menjalankan prosedur pengauditan dengan cara yang tepat dan kesimpulannya punya alasan ya, ada alasan dibalik dari opini yang diberikan oleh auditor ya. Mengembangkan tujuan audit ya, secara umum ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 untuk mengembangkan dari tujuan audit itu sendiri ya. Kemudian membagi laporan keuangan dalam siklus-siklus, seterusnya mengetahui bagaimana asesori manajemen atas laporan keuangan. Kemudian auditor itu harus mengetahui juga tujuan umum audit untuk kelompok-kelompok transaksi, kemudian akun-akun atau saldo dan pengungkapan-pengungkapan yang ada pada tujuan khusus audit untuk kelompok-kelompok transaksi tertentu ya, termasuk akun dan pengungkapan yang memadainya nanti. Oke, kemudian tanggung jawab manajemen auditor ini ada dua bagian yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda, yang dimana yang menjadi tanggung jawab itu adalah laporan keuangan ya, informasi laporan keuangan, sedangkan auditor bertanggung jawab terhadap bagaimana penyajian laporan keuangan atau apakah disajikan secara wajar. Nah, sekarang kita lihat ya tanggung jawab manajemen itu seperti apa. Nah, tanggung jawab manajemen secara umum ini ada 3 ya. Yang pertama, manajemen itu menerapkan kebijakan akuntansi yang memadai. Jadi ketika menyusun laporan keuangan, tentu harus ada penerapan kebijakan akuntansi sesuai standar. Kemudian SPI-nya, sistem pengendalian internalnya sudah memadai. Kemudian disusun, kemudian menyajikan laporan keuangan tentu harus sesuai dengan standar, dan di informasi yang tersaji dalam laporan keuangan itu benar-benar ada dan tidak dibuat-buat ya, sudah artinya wajar. Kemudian tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi atau asersi laporan keuangan
ini memberikan kebebasan kepada manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang penting. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Nah, terus bagaimana jika manajemen tidak mengungkapkan laporan keuangan kepada auditor ya, yang dianggap auditor itu tidak dapat diterima? Nah, tentu nanti akan menilai laporan keuangannya begini. Ada tiga jenis opini yang nanti akan dihasilkan ketika manajemen tidak mengungkapkannya secara penuh. Artinya manajemen mengakali supaya informasi yang diberikan ini tidak sesuai yang diinginkan oleh auditor. Nah, ini yang akan menghasilkan nanti tiga opini yang bisa saja terjadi kepada laporan auditor. Salah satu pengecualian atau yang lebih ekstrimnya adalah si auditor menarik diri dari kontrak kerja. Artinya dia tidak mau mengaudit lagi untuk laporan keuangan si perusahaan ini karena dihambat-hambat untuk mencari bukti atau mengumpulkan informasi ya terkait dengan kewajaran laporan keuangannya. Nah, inilah yang menjadi efek nanti jika manajemen ya tidak mengungkapkannya secara utuh ya. Kemudian jadi untuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mewajibkan untuk presiden direktur atau CEO dari manajemen itu dan manajemen keuangannya CFO untuk mengesahkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada OJK. Nah, mengesahkannya ini bagaimana? Nah, ini yang di bagian bawahnya ini ya. Yang pertama, kalau kata mengesahkan itu berarti ada tanda tangan atau ada pertanggungjawaban secara tertulis dari presiden direkturnya dan manajemen keuangannya bahwa laporan keuangan yang disediakan itu benar adanya. Kemudian si presiden direktur bertanggung jawab terhadap isi dan informasi laporan keuangan tersebut ya. Nah, apa saja harus disampaikan dan ditandatangani oleh manajemen? Nah, yang dua ini. Yang pertama, laporan keuangan sepenuhnya telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku Indonesia, pasti harus sesuai standar ya. Kemudian, semua informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan itu adalah lengkap dan benar ya. Jadi sesuai dengan struktur laporan keuangan itu bagaimana pelaporannya dan penyusunannya ya. Kemudian, nah untuk auditor bagaimana tanggung jawabnya? Nah, untuk tanggung jawab auditor itu adalah merencanakan dan menjalankan audit ya sesuai dengan PSA 1 SA 110 yang menyatakan bahwa auditor itu memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit ya, supaya merencanakan dan menjalankan audit ini untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan itu telah bebas dari salah saji material. Nah, jadi secara umum bisa saudara baca. Nah, saya garis bawahi di sini tanggung jawab auditor itu untuk mendeteksi kesalahan penyajian yang sifatnya material dalam laporan keuangan. Oke, untuk sementara ini saja dulu. Kita lanjutkan ke part berikutnya.